Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, terimalah salam kebanggaan Provinsi Lampung. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, semoga Allah memuliakan Anda semua tanpa terkecuali dengan ilmunya. Yang saya cintai ibu-ibu yang mudah-mudahan hari ini tempat yang kita pijak, waktu yang Bapak Ibu luangkan akan bersaksi kelak di hadapan Allah, kita kembali dihimpun ke dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah, mari kita bersyukur. Ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh banyak orang, Ibu, ya. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ibadah bukan hanya sekedar punya kemampuan atau tidak mampu, tapi juga punya mau, Ibu. Akan datang waktunya kita diberikan Allah kemampuan, tapi kita tidak digerakkan hatinya untuk punya mau melangkahkan kaki. Dan nanti akan saatnya tiba, kita punya begitu mau besar kemauan kita, tapi Allah sudah tidak lagi berikan kesempatan. Segala puji hanya milik Allah yang memilih kita duduk di sini untuk mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Rahmat dan salam yang Allah senantiasa terlimpah curahkan kepada Sayyidul Bashar, sahibus syafa'ah, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui beliau sebagai umatnya mendapatkan pertolongan berupa syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, akan datang masanya kata baginda Rasul, taqarrabus sa'ah, taqarrabuz zaman, ya, waktu yang begitu cepat. Dulu saya dipanggil anak oleh ibu saya dipanggil adik oleh kakak saya dipanggil Ayu oleh adik saya. Sekarang saya sudah dipanggil ibu oleh anak-anak saya, bahkan saya sudah dipanggil oma oleh cucu-cucu saya. Subhanallah. Bahasanya singkat, Pak, ya. Tahu-tahu tuh, enggak terasa. Perasaan baru kemarin saya dari sini, tahu-tahu udah belasan tahun. Tahu-tahu yang dulu anak-anak sekarang sudah mau punya anak, begitu ya. Ujungnya apa? Fa'aina tadhhabun. Bapak Ibu mau kemana? Tidak ada orang bisa lari dari tua, tidak ada orang bisa menghindar dari sakit. Suatu hari nanti pasti akan datang waktunya kita harus mempertanggungjawabkan setiap tarikan nafas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak Ibu tentu tahu berapa usia Anda. Sampai di bulan Rajab tahun ini, subhanallah. Ya, ada enggak, Bu, orang yang makin tua makin cantik? Enggak ada. Kalau Ibu ngaca, maka ibu-ibu dulu yang saya tanya, ini biasanya yang dekat dengan kaca kan emak-emak. Bahasa Arab dalam Quran ada enggak, Bu, Quran surah perempuan? Ada. Surah apa tuh? An-Nisa. Jadi An-Nisa itu artinya apa? Salah. Kalau perempuan itu, Ibu, mar'atun, mar'ah. Kalau An-Nisa, perempuan yang sudah berkumpul. Kata dasar bahasa Arabnya An-Nisa itu nasa, curhat. Jadi tidak heran perempuan kalau sudah kumpul pasti curhat.
Betul atau tidak? Iya. Kalau mar'atun itu perempuan satu, maka hati-hati kalau ngaji ini, kiai-kiai ini Pak, didoakan Ibu. Mudah-mudahan barokah ilmunya, barokah hidupnya, barokah rezekinya, amin. Sebab para kiai, para ustadz ini subhanallah Pak, mengajarkan kita, menuntun kita ya, dari tidak tahu menjadi tahu, subhanallah. Maka kalau ngaji hati-hati, fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid, itu ada maknanya. Maka tadi ayatnya saya sampaikan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, man amil shalihan, barang siapa, matang ya Pak Yai, itu terjemah. Kalau ngaji di pondok enggak begitu, pakai ilmu alat, pakai bayan, ma'ani, ilmu mantik itu dipakai, balaghahnya dipakai, ya, badi' itu dipakai. Jadi enggak ada man amil shalihan barang siapa, sebab sampai hari ini saya enggak tahu siapa yang punya barang itu. Betul enggak Pak? Maka man di sini Bu, menurut ilmu balaghah itu siapa saja. Man amil shalihan, sapa wae wonge yang berbuat baik, yang jauhkah, yang dekatkah, yang tuakah, yang mudakah, yang kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, yang punya kepala, yang tidak punya kepala. Kadang-kadang kan manusia itu Pak, nyon sewu Pak ya ini, itu dinilai kemuliaan seseorang kan cuma dari penampilan lahiriah, ngaten ya Pak? Padahal belum tentu yang jalan kaki lebih mulia dari yang naik mobil. Boleh jadi yang naik mobil itu Bu lebih hina dari yang jalan kaki kalau naik mobil, mobilnya hasil korupsi. Begitu. Apalagi sekarang. Nah inilah Bu, dulu waktu belum ada bupati, belum ada anggota dewan, belum ada kepala dinas, belum ada gubernur, belum ada presiden. Masya Allah Pak, kalau ada taruh gini, oh Pak Subakir laris. Apa yang bisa dibantu Pak Yai? Mau ada acara apa? Kan begitu, ibu-ibu muslimat kebagian kerudung, walaupun sekali cuci bisa untuk meres kelapa. Masih ibu-ibu ngomong, pinjam kantong-kantong, kan begitu, beliin kursi dahan. Tapi begitu dia duduk, dia jadi diundang, nggak datang. Ya kan begitu. Jadi lihat Bu, kita ngaji sekarang, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada 4 sunnah yang Rasulullah ajarkan. Jadi yang pertama tadi saya katakan taqarrubus sa'ah, sudah sampai waktunya, sudah semakin dekat. Taqarrubus su', ya, sudah dekat tuh sa'ah, maksud saya waktu atau zamannya. Kemudian Ibu kalau sudah kayak gini, banyak sekali para ulama, orang-orang yang punya ilmunya itu diadu. Orang sibuk ketika masjid belum jadi, semuanya Pak merapat. Yang punya semen ngasih semen, yang punya pasir ngasih pasir, yang punya batu ngasih batu. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah jadi kagak ada isinya. Tapi itu jauh kok di Lampung Utara. Saya bangga ngaji di tempat Pak Subakin. Kenapa? Walaupun benderanya hijau NU, tapi hadir tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh yang lain. Nih sekarang kita ngaji, maka kalau ngaji itu Bu yang benar, ya, yang benar ngaji itu ibu-ibu sekalian. Oh, assalamualaikum ukhti, beda mahzab. Kadang-kadang kan begitu. Mahzab itu kayak mana, manhaj itu apa? Itu ngaji dulu, ya. Manhaj itu segala sesuatu yang disandarkan berasal dari Nabi. Terus mahzab itu dari bahasa Arab, mandhaba ilaih, kecenderungannya kepada siapa? Imam Syafi'i pakai bismillah dizahirkan. Imam yang lain ada yang di silencer. Ada rakaat yang pertama itu dikuatkan, ada yang kedua tidak. Kalau yang dikuatkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada yang enggak dipakai bismillahnya, silent. Tapi kok silent beneran? Jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Manhajnya dari mana? Rasul mencontohkan, ada asbabul wurudnya.
kali ini bismillah itu Bu, asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya itu dari pertanyaan seorang anak kecil Ibnu Abbas kepada Rasul. Ya Rasulullah, nanti di kelak kemudian hari adakah pembeda, penjeda antara Quran surah yang satu dengan yang lain? Misalnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Tidak adakah penjedanya? Mana batasan itu? Turunlah bismillah. Maka boleh dijahirkan, boleh di silent. Boleh yang pertama, rakaat pertama itu dipakai, rakaat kedua tidak dipakai. Boleh semua tidak dipakai. Yang tidak boleh itu empat-empatnya dipakai dalam sekali salat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai yang silent. Pakai yang dibaca di kedua enggak. Ya, batal. Jadi nggak usah rame. Bahasanya harus jelas, Ibu. Ya, kalau beda mazhab itu tuh semuanya ada, ibu-ibu sekalian. Yang bahaya kan beda manhaj. Bukan dari Rasul yang dilakukan. Nah ini Pak, Bapak, Rajab ini kan momentum perintah salat ya. Saya mau cerita dulu begini Pak. Ada dua orang bersahabat, ya, dua orang mahasiswa yang kuliah, sama-sama kuliah di fakultas yang sama, lagi mengerjakan tugas kuliahnya. Yang satu Muslim, yang satu non Muslim, ya, non Islam. Lagi ngobrol, ngomonglah yang Muslim ini, bro. Tuh di depan kita tuh ada tayangan Masjidil Haram. Karena ada TV besar, ada Masjidil Haram di situ, hampir masuk waktu sholat maghrib. Ditanya, kamu bisa tebak nggak berapa banyak orang di dalam sana? Wah, banyak banget kata yang non Islam ini Bu, ya. Mungkin 3.000 orang, tapi enggak ya, banyak banget sudah kayak semut tuh. 30.000 orang, 300 orang lebih kali ya, kata yang non Muslim. Terus apa? Kata yang Muslim, kamu kira-kira berapalah itu menurut kamu yang ada? Bilangannya berapapun, itu kira-kira untuk merapikan barisan itu, orang-orang itu perlu waktu berapa lama? Nah, nggak ubahnya ginilah Pak gampangnya. Waktu ibu-ibu mau tampil di depan tadi, pakai nuntun lagu Indonesia Raya, terus yalalaton, terus sholawatan, perlu waktu latihan enggak? Perlu. Barisnya siapa dulu, terus nanti yang nyanyi lagu apa, siapa yang mulai dan lain sebagainya. Itu kira-kira meluruskan saf orang segitu banyak itu perlu waktu berapa lama? Kata yang non Muslim mungkin paling cepat 1 bulan. Uangnya akeh Pak. Kon meneng gak rame, kon rapet barisan yang lurus itu kan susah pikiran yang non Muslim. Apa kata yang Muslim Pak? Kamu lihat nanti tidak lebih dari 5 menit. Nggak tahunya, nggak sampai selesai lama pembicaraan itu, masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang berhenti aktivitas, tidak lama kemudian Imam Masjidil Haram. Nah inilah Pak, kalau kita belajar ilmu badiah, ya, jelas tapi indah. Saya contohkan, Pak Yai udah mau jadi imam di depan, terus masih rame, HP-nya belum mati lah, segala macem lah, wes rame, bener. Terus Pak Yai-nya ngomong gini misalnya, atau yang apa namanya yang muadzin tadi, hoi, ndak aja rame ae, ndak rapat barisane, rapat, wes tuwek rame, HP-nya. Jelaskan Pak, perintahnya apa? Sudah tua, jangan rame, cepet kita mau waktu sholat masuk, begitu kan? Tapi nggak indah. Kalau kita ngaji sama Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Yai Wahab Hasbullah, ya itu pakai ilmu yang namanya ilmu balaghah itu tadi, ilmu badiah, jelas dan indah. Maka Masjidil Haram itu nggak woi, istaqimu. Jelas kan Pak? Orang tahu posisi masing-masing, nggak sini-sini wai. Nggak lama kemudian langsung imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada lagi suara, rapi. Bingung Bu yang non-muslim, orang segitu banyak cuma dengan satu kalimat, ya,
Masya Allah. Selesai sholat dia bilang, Pak Yai, bro, ajarkan saya bersyahadat. Itu bukan panggilan manusia, itu pasti panggilan Tuhan yang menciptakan manusia. Ini non muslim gara-gara adzan Pak, hatinya tergerak mau masuk Islam. Lah kita dari bayi lahir dengar adzan, maka kalimat pertama itu ibu-ibu sekalian yang berfungsi itu adalah telinga. Adzan itu jamak daripada udhunun. Adzan, udhunun. Ya, kita mau lahir ke dunia Pak, itu janjian dulu kan sama Allah. 4 bulan, 4 hari dalam perut ibu. Itu apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Maka setiap calon bayi menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. 9 bulan lebih dalam perut ibu. Lalu apa kata Allah ketika lahir? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa, apalagi bawa apa-apa. Maka orang hidup yang beriman itu tenang Pak, tenang. Likulli syai'in ajal, segala sesuatu sudah ada masanya. Lihat Bilal, kerjaan Bilal apa Pak? Cuman adzan, tapi hatinya bahagia, tenang. Ngapain kusuk-kusuk sana, kusuk-kusuk sini? Ya, tuh Allah tuh tunjukkan Bu, orang bisa berbohong, pemimpin Indonesia bisa berbohong, pemimpin-pemimpin kita bisa khianat. Sebab di akhir zaman ketika waktu sudah cepat, dekatnya pasar diakses, maka pengkhianat diberi kepercayaan, orang-orang yang amanah dihianati. Masya Allah, subhanallah, ngeri Bu. Ya, enak aja tuh ngomong tuh. Kayu itu karena alam sedang tidak bersahabat, tumbang semua, banjir bandang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Terus yang ngasih nomornya itu orang hutan. Ya, ini Bapak Ibu hadirin, maka lihat sunnah Rasul mengajarkan kita ketika bangun tidur mau sholat malam, yang pertama apa? Duduk. Jadi kalau di TK itu ada guru TK nggak di sini? Itu dirubah lagunya. Bangun tidurku terus duduk, jangan mandi. Duduk, itu sunnah. Bangun tidurku terus duduk. Yang kedua, buang sisa kantuk. Buang dulu sisa kantuk. Dengan tangan, bagian tangan yang paling bersih. Kita kan nggak tahu selama tidur berkelana kemana nih tangan. Iya kan? Yang ketiga, hadisnya boleh dibalik, mana yang duluan? Boleh doa setelah tidur, bangun tidur, atau Quran surah Ali Imran ayat 191 sampai dengan 200. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau kita mengerti bukan terjemahnya, itu mengerti segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat Pak, maka Allah itu disebut Rabbun. Rabbun, zat yang merawat, zat yang melindungi, zat yang memberi kasih sayang. Alamin, alamin. Ayat itu tanda Pak. Maka yang pertama tanda menunjukkan tempat. Alam itu dikonversi ke dalam bahasa Indonesia alamat. Itu sebetulnya tanda ya Pak ya. Tanda alam jadi alamat. Yang kedua menandakan nama. Saya Nur Aini, kalau dipanggil Nur Lela saya nggak nengok. Kan begitu, namanya Nur Aini. Kalau dipanggil Nur Lela saya nggak nengok. Untuk membedakan antara Nur Aini dengan Nur Lela, bedanya sedikit saja. Nur Aina dengan Nur Aini beda, atau Nur Ainun beda. Maka mar'atun itu perempuan, mir'atun itu cermin. Perempuan dekat dengan cermin, nggak bisa jauh dari cermin. Dan mau pengajian palingan lama bener, kalau alisnya tinggi sebelah, bulu mata anti badai belum dipasang, lama kan ngacaknya. Begitu turun dari mobil, bocah spion mobil, perempuan duduk nih nungguin bunyainya rawuh HP kakek ngaca. Bapak-bapak mau pergi, bapak tunggu
dulu Pak. Kenapa? Bajunya belum rapi. Perempuan, cermin tadi. Maka perempuan itu Pak diwujudkannya dengan apa? Kasrah. Kasrah itu di atas apa di bawah? Perempuan itu identiknya dengan kasrah. Saya bukan ngomong nggak sopan. Ya, jadi saya ceramah di Lampung Timur Pak, disuguhin sukun. Wonten sukun ten mriki nggih? Sukun. Bu Nyai monggo diunjuk niki. Monggo Bu, niki sukun. Oh bukan. Kalau sukun masih di atas. Ini fathah namanya. Udah dipotong-potong, iya kan? Tuh, udah dibuka, dibelah, fathah. Kalau kasrah punya kita, maka perempuan itu di bawah lembut, Bu. Pak, kalau menyenengin hati ibu Pak, kadang-kadang jangan jujur banget Pak. Ibu-ibu pakai baju Pak, bagus nggak saya pakai baju ini? Oh bagus sayang, walaupun dalam hati orang mikir kulit ngangge klambi hijau campur biru tono-tono kayak ondel-ondel Jakarta. Jangan bilang itu. Ibu-ibu marah nanti, ya Bu ya. Bagaimana caranya? Cantik Bu, tapi kalau jilbabnya lebih agak lebar dikit lebih cantik sayang. Tuh perempuan. Nanya, Pak mau ngaji Pak, pakai baju hitam apa putih Pak yang bagus? Hitam Bu, bagus. Kayaknya putih deh Pak. Engkau nanya Pak, engkau punya jawaban sendiri. Mending kalau keluar putih, kadang kuning yang jadinya. Itu marah dengan mirah. Maka perempuan itu mohon maaf Bu, lembut dia Bu ya. Saking lembutnya, cermin ini hati-hati Pak. Kalau dia itu hatinya lagi senang, dia mampu memancarkan kesempurnaan yang luar biasa. Udah mau jalan, lihat taplak meja kesingkat angin, dibenerin dulu. Kembangnya ini jatuh, diambil dulu yang kuning kembangnya. Betul nggak? Itu perempuan senang dengan keindahan, dengan kerapian. Maka hati-hati dengan perasaan perempuan Pak. Sekali kaca itu pecah, memang masih bisa dilem, tetapi dia tidak lagi sanggup memantulkan kesempurnaan dari keindahan itu. Perempuan disakiti hatinya, dia akan memaafkan, tidak untuk melupakan. Buat status, iya kan? Nah, rumah Pak itu ibu-ibu ya, maka biarin Pak, emak-emak itu mau pakai baju atasnya hitam bawahnya hijau, rempel-rempel biarin, itu kan cuma perbedaan dunia. Muslimat katanya bajunya hijau, kerudungnya ada stempelnya, masih tetap ada bedanya Bu. Apa itu? Motek-moteknya beda, dibuat yang pakai rempel, dibuat yang ada kantong, tinggi ngelpoknya jajan. Maka jangan heran Pak, perempuan itu kemana-mana pasti bawa tas. Betul? Tinggi apa Bu? Ngelpoknya jajan. Orang nggak gawa tas, apa-apa nggak gawa tas, tapi Bu gak kehilangan akal, gak kurang akale, bolu dikelek. Takoni karo anake, "Mak, apa bolone panas 2 jam tak kelek?" Maka perempuan ini Pak ya, tidak ada mental mendua. Saya kasih tahu dengan bapak-bapak. Nah, ini masuk nih. Kenapa? Ustazah yang ceramah hari ini. Hidup mak-mak, walaupun sen kanan belok kiri. Babah Noah. Yang penting guyu Pak, aman rumah Pak. Itu perempuan Pak kuncinya. Perempuan ini dia tidak punya mental mendua hati. Dia makhluk yang sabar, tahan banting, nggak selalu mengeluh. Dia akan menyembunyikan kesedihannya demi rumahnya tenang dan aman. Betul? Maka lagu qasidahnya aja jelas. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Pengen lima ya Pak? Betul? Nah ini mama gak ngeluh, gak ngersulah. Sepanjang hidupnya dia orang pertama yang duluan bangun dan tidurnya belakangan. Betul. Baju boleh garang Pak, pakai bajunya baju bouncer, tapi hatinya lembut
selembut puding. Dia boleh goyang-goyang. Ya, puding kan bisa tuh goyang-goyang. Tapi jangan-jangan dicabik-cabik. Ya, di Bekasi Pak, ada perempuan Pak nyincang suaminya jadi 13 potong. Karena sakit Bu. Ya, jadi hati-hati dengan perempuan. Perempuan ini sepanjang hidupnya dia seringkali berbohong untuk menyenangkan hati orang di sekitarnya. Betul? Ibu masak dari pagi sampai pagi. Ya, makan anak-anak senang. Ibu nggak kebagian, ditanya mana? Mama udah makan, udah sayang. Mama udah duluan, tadi lapar Pak, jaga kebagian. Bohong kan? Jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Kita barusan bayar uang SPP anak, dia minta uang lagi. Ibu bilang nggak ada apa ada? Ada. Padahal kita bohong. Ada uang nggak Mak? Ada sayang. Tutup telepon, neng di kini Mbak arisan di desa ini aku semakin bisa Mbak ya. Jangan bilang siapa-siapa, mumpung bapak-bapak nggak dengar. Tali BH sampai diikat-ikat. Ini rahasia kita berdua. Betul? Pak Nyon Sewu Pak, saya nangis kalau ingat ini. Saya baru tahu, dulu ibu saya sendal jepitnya pakai peniti, bukan nggak kebeli sendal. Ternyata saya baru tahu Pak, itulah seorang ibu berjuang. Betul? Nah, maka lihat ibu-ibu sekalian, ketika Rasul tahu ke-10 kenabian ini, ibu-ibu sekalian, Rasul diberikan ujian oleh Allah yang maha dahsyat. Istrinya meninggal, pamannya meninggal dalam waktu yang berdekatan, dalam waktu atau tahun yang sama. Meninggal, ya. Kemudian apa ibu-ibu sekalian? Rasul diperintahkan untuk melakukan perjalanan, meninggalkan kota Mekah yang sudah kondusif, kota Mekah yang nggak lagi orangnya mau menghormati beliau. Pergi kemana Rasul? Ke Taif, didampingi oleh Zaid. Ke Taif, berdakwah di Taif. Alih-alih dapat sanjungan, alih-alih dilemparin roti kayak kita ini Bu, ngaji bari duduk, bari minum, bari makan, begitu kan, dipotongin kambing. Halo, Rasul dilempari batu. Pelipis beliau berdarah, ngucur darah, dan ditahan beliau jangan sampai jatuh ke bumi. Kalau sampai darah beliau jatuh ke bumi, malaikat penjaga gunung Uhud itu akan marah dan menimpa mereka dengan gunung-gunung di batu itu. Apa kata Rasulullah? Jangan lakukan itu. Mereka melakukan itu terhadapku bukan karena benci, tapi mereka belum tahu apa yang saya bawa. Subhanallah. Lalu apa kata Rasul? Di tengah luar biasanya darah tubuh beliau berdarah, sampai-sampai Zaid itu tengkunya berdarah karena kena lemparan batu dan menahan diri untuk Rasulullah. Apa yang terjadi? Ya Allah, kemana lagi saya harus melangkah? Apa masih jauh? Kalaupun masih jauh, saya akan terus berjalan ke sana. Yang penting engkau ridha. Kalau masih dekat, saya dilempari lagi dengan batu. Yang penting engkau ridha ya Allah. Maka lihat Pak, dengar baik-baik. Kalau yang namanya saudara dengan kawan, bedakan itu Pak. Kalau yang namanya saudara, kasih urusan yang berat. Kawan, jangan. Kita kan terbalik sekarang Bu. Lihat, waktu Rasul dikejar-kejar sama kafir Quraisy, siapa yang menggantikan tidur di tempat tidur beliau? Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu beliau. Tidur di tempat tidur Rasul, itu menggantikan mati Pak. Kalau orang sekarang enggak, terserah kamu, mau mati kamu, yang penting saya banyak uang, kan begitu. Hutan yang didirikan, yang diberikan Allah karunia sebagai karunia terbesar untuk Republik Indonesia, dijadikan kawasan sawit. Telan, makan, enggak apa-apa. Kalau orang beriman tenang aja. Mohon maaf Bu ya, ibu bapak kita dulu nggak sekolah tinggi. 2 orang tua bisa membesarkan anak 7 sampai jadi orang. Tapi 7 orang anak belum tentu bisa memberikan kebahagiaan orang tua yang cuma tinggal 2 orang. Nyon Sewu, dengan menaruh segala hormat saya, kiaikah Anda, ustadzkah Anda, ulamakah Anda, orang yang berpendidikan Anda, orang yang punya pangkat jabatan, itu bukan hebatnya Anda meniti karir, bukan hebatnya Anda berniaga, tapi demi Allah saya katakan, uang yang Anda miliki di deposito Anda di bank, uang yang Anda miliki, emas yang Anda punya, mobil yang Anda punya, sawah yang Anda miliki, bukan hebatnya kita, tapi itu adalah keringat, pengorbanan, air mata orang tua kita puluhan tahun yang lalu. Maka mulai dicabut barokah Pak Yai Nyon Sewu.
Dulu mak kita bawa kita kemana? Oh, saya lagi main kelereng. Saya ingat terus Pak Subakin, saya nggak akan lupa. Saya dulu main Bu dengan orang Lampung, orang Padang. Kawan saya banyak Bu. Lagi main kelereng, perempuan sama laki main kelereng barengan dulu zaman saya kecil. Main petak umpet. Begitu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang datang? Ibu bawa genter. Nur Ainin dan Balendong dan ngaji. Oh salam, balik lagi di kau salam. Kak Bang, kata ibu-ibu Lampung. Kawan saya namanya Salim. Adzan itu kan orang Lampung bilangnya Bang, betul? Kalau orang sudah tahu ilmunya Pak, tenang. Bilal itu ibu pengen tahu. Saya mau nangis nih kalau bicara ini. Begitu Rasul wafat, dia pergi ke Syam. Bilal, kata para sahabat, bencikah engkau dengan Rasul sebegitu bencikah engkau dengan Rasulullah? Tidakkah kau mengingat kebersamaan kita dulu, kemesraan kita dulu, kemana-mana berjuang, berjihad, berdakwah bersama-sama. Kita sering mengajak perut dengan batu karena lapar Rasulullah, dan kita menyaksikan itu. Kau sekarang beliau ini meninggal, kau akan pergi ke Syam. Apa kata Bilal? Demi Allah, siapa yang tega, siapa yang sampai hati menyaksikan orang paling mulia itu ada di dalam bumi sementara saya injak di atasnya. Luar biasa. Bu, Masya Allah, ciurek. Bu, aneh Bu. Lek disaur itu yang Bu ya sing apik, sing halus, kan perempuan itu kan lembut kata ustazah tadi. Ya, coba saya tanya, yang ketawanya itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Lembut kan? Jadi kok dipanggil Bu dalem ngono ya? Bu menele. Menel betul Bu Supri ya. Saya seneng sama ibu-ibu ini loh, cantik-cantik walaupun jilbabnya belum lunas. Awan aja ya. Bu, itu Rasul ya, Rasul meninggal Bilal mau pergi. Kenapa? Enggak tega. Maka hidupnya tenang walaupun cuma tukang ada. Lihat Bu sekarang, rumah udah punya, mobil udah punya, hatinya nggak pernah tenang. Saya ingin katakan dengan tegas Pak, siapa orang bisa lari dari tua? Ayo angkat tangan. Siapa orang bisa lari dari tua? Lihat fi anfusikum afala tubsirun, apa dalam dirimu kamu tidak perhatikan? Rambut yang sudah mulai beruban, mata perlu bantuan kacamata, kulit mulai keriput, gigi mulai copot, Bu, tulang kita mulai keropos. Udah berapa kali pindah kaki duduknya? Mulai dikurangi nikmat, keriput sudah mulai tampak. Sementara waktu semakin dekat. Betul? Waktu semakin dekat. Maka lihat Bu, kenapa sukun itu di atas dan bentuknya bulat? Sukun. Kalau kata orang Lampung, ada orang Lampung di sini, mohon maaf. Kalau kita ngaji Bu, sukun itu mati. Betul? Alif atas, alif bawah, i alif depan, u, a, i, u, alif nun, mati. Mati sukun itu. Sukun itu asalnya bahasa Arab. Dari mana? Sakinah. Sukun. Maka Pak Yai kalau ngimamin sholat, mau berhenti dimanapun, ayat apapun yang dibaca dalam Quran, kalau berhenti pasti mati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Apa ada Pak Yai ngimamin gini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Enggak ada, mati. Mati itu pula Pak, sukun, sakinah. Maka lihat, orang yang hidupnya sakinah, tenang, dia matinya gimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kalau mau hidup dengan tenang, hidup dengan tenang, ya Bu, tenang itu sudah pasti bahagia. Bahagia belum tentu tenang. Duit banyak, bahagia, tapi tidak tenang.
sawah bantuin bapaknya, tiduran dari nonton TV yang nonton kita. Apa enggak ibu nikmat nih? Maka nih, mumpung kita ketemu hari ini, Bo, sholat sehari semalam berapa rakaat? 17. Ya, itu standar, Bu. Jadi ada nanti kelompok orang yang masuk surga. Ada berapa pintu surga, Bu? 8. Maka Allah itu ingat baik-baik, Bu. Ibu lagi sedih hari ini, ingat Rasul kita, Bu. Beliau pun pernah sedih. Ibu susah hari ini, Rasul pun susah, Bu. Ya, ibu tersakiti, Rasul pun, Bu, dilempari batu, dilempari kotoran onta, sampai berdarah-darah beliau. Jadi lihat ibu-ibu sekalian, bagaimana kalau kita ingin bahagia? Ibu dalam perut ibu kita, ya, itu makannya lewat mana? Plasenta, tali pusat. Satu kan, mau cabang 2, mau kembar 2, kembar 3. Bu, saya punya kawan, Pak, 12 tahun menikah, Pak, belum dikaruniai anak. Saya bilang apa? Apalah daya upaya manusia. Dokter itu cuma manusia yang dia hanya bisa memprediksi, tapi nggak bisa menentukan bagaimana kita. Maka Quran selalu mengatakan bahwasannya tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Maka orang beriman itu, Pak, nggak akan mempersoalkan besok mau gimana, besok mau gimana. Udah ada yang ngatur, Pak. Bapak ini seharusnya bahagia, Bapak Ibu. Saya ingin katakan ini dengan segenap jiwa saya. Kenapa? Orang-orang di atas sana itu nggak tenang hidupnya, Pak. Bahagia tapi nggak tenang. Apalagi sekarang, Pak, diguncang dengan air bah begitu. Dia mikirin kayu saya selamat atau enggak. Seandainya anak cucu Adam dikasih emas 1 lembah, dia minta 2 emas, dia minta 3 emas. Maka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, lihat, majelis. Bahasa Arabnya itu majelis, itu tempat duduk. Jalasa itu duduk, ya. Tapi duduk di sini, uqud penduduk. Kalau kita haji dan umrah, polisi-polisi Arab Saudi itu, Haramain itu, mengatakan kita nyuruh, please tafadhal, uqud, silahkan duduk. Duduk yang mana? Dari berdiri ke duduk itu uqud. Tapi ijlis, tafadhal ijlis, tempat duduknya majelis, itu duduk dari yang rendah ke tempat yang tinggi. Itu bedanya. Jadi orang yang duduk itu apa? Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ilmu itu nurun. Nurun itu ke bawah apa ke atas? Halo? Nurun. Perosotan turun itu ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Orang yang sering merendahkan diri kepada Allah diangkat derajatnya, maka tidak boleh sombong. Kurang apa sih rakyat ini nerima? Bunyi mobil, totok minggir, Pak tukang ngarit, gini pembuatan, Bu. Lagi antri, tiba-tiba datang mobil, diduluin, betul. Ibu harus sekarang ini bersyukur sama Allah, Bu, bisa jalan sendiri. Banyak orang begitu punya pangkat jabatan, buka pintu mobil udah nggak bisa, dibukain sama orang. Bawa tas udah nggak bisa bawa tas, dibawain sama asistennya. Ibu mesti bersyukur. Coba lihat diri kita dulu siapa, nggak punya apa-apa, Bu. Zaman muda dulu, Bu, kadang kalau saya pribadi suka nangis, Bu. Zaman jahiliyah, alangkah banyak dosa kita dulu kepada Allah. Sibuk ngurusin sesuatu yang akan kita tinggalkan. Oh, kita dulu mikir rumah gede, Pak, anak 3 kamar, nggih, ngoten nggih, Pak, nggih. Waduh, kalau panas keluarin spray, keluarin kasur, dijemur, semua bunga ini disiram. Ya Allah, yang aster, yang bunga mawar, bunga melati, lidah buaya, lidah mertua disiram. Mantu yang ngasih nama tuh kembang lidah mertua, ya kan? Ayo ngaku. Selesai dengan tangan kita. Kita punya anak 3 dibikinin kamar. Saya punya anak 5 laki semua, Pak Dakin. Oh, alhamdulillah, perasaan saya paling cantik di rumah, Bu. Rok saya gantung seminggu aman. Iya kan? Saya pikir 5, nanti mantu saya 5, yang masak ada, yang nyuci ada, yang mijitin ada. Tidak taunya Pak pergi semua dari rumah saya. Iya kan? Ini dunia. Dulu nggak mau ikut pengajian, ngumpulin emas, beli emas. Sekarang emasnya masih ada,
lagi pantas dipakai di kulit yang mulai keriput. Seumur kita, Bu, dengar baik-baik sayang, cuman perlu 3 tempat. Dekat dengan tempat tidur, dekat dengan kamar mandi, dekat dengan tempat makan. Betul? Kadang ibu-ibu bingung, ini dibeli, itu dibeli, ini dibeli, itu dibeli, masuk kulkas, tuku pecel. Bingung dewe, arep masak apa? Ngene-ngene aja. Memang begini-begini aja. Maka orang di dunia itu bersabar. Dunia itu dalam bahasa Arab asal katanya dana, cepat, lepas, lewat. Kalau ardon yang kita pijak, kalau ibu naik ke langit, ke satelit, ke bulan, ibu mijakkan kaki itu ardon disebutnya. Tapi kalau dunia dana sekilas, lepas, sebentar, maka dana-dana itu Pak, tidak lama habisnya Pak. Bahkan dana itu dijadikan untuk ganjil. Mbak nilai duit bisa ya Mbak ya, kok cairan dana Mbak dibayar. Awas hati-hati. Gitu kok kadang-kadang senang. Hadir kata Pak Lurah, Bu ini mau didata yang mau dapat dana sekian orang. Sing duwe motor loro oleh bantuan, rondo anak 5 malah grebek ora oleh bantuan. Hehehe, sampai iki ngobok. Sakmene ayu niki sampai nanggep burung dara. Keplok-keplok iki lho Pak, masyaallah. Tenane ngono ya. Bu. Lihat orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah duduk bersama, jaminan. Dengar saya baik-baik. Dulu saya kecil, Quran dibaca. Dulu saya kecil, salat berjamaah. Allahu Akbar. Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Barokah diturunkan. Salat berjamaah. Indah Pak, pergi pagi aman, mangan karo jet tangan, jangan terong loro, kacang panjang sak menten, tempe bosok sak mene duduwe wakeh diobok-obok Pak rono rene enake borong nyalek sampai bemo. Bapak saya kan orang Surabaya Pak, jadi tugas dari Islamiyah Jakarta sebagai dai di Lampung tahun 61, maka saya sering sekarang saya merasakan kalau abah saya ceramah saya duduk di situ, saya disuruh ngikut, saya suruh tampil 5 menit mau ngomong apa bano, iya Bu, suruh megang mic saya sama abah saya, dan saya terekam sekarang barokah luar biasa. Cuman dikasih makan tempe bosok, tempe semangit karo lombok ijo wepol. Nyun saya nggih Pak Yai nggih, abah saya diundangkan duren, sudah makan nih, Neng, ngapa gak bobo? Babu, orang Surabaya kan ngomong tidur babu, putih putih, mati mate. Ngapa kok enggak babu? Mboten Bah mangke nungguin abah pulang. Lah ngapa? Abah kan nanti pulang bawa berkat tuh. Ingat. Maka saya senang Pak, ngaji tempat orang Jawa tuh saya senang. Udah dikasih makan balik digawe berkat pasti. Aku mek ngomong dikei alhamdulillah, ora dikei ora apa-apa lek mentolo rame sampean. Abah saya itu kan duren Pak, saya duduk Pak, kenapa nungguin berkat? Padahal berkat ki apa kok isine? Mek guru rapan kulupan ndok dibelah loro, iwak asin nganggo jaket, tapi gue naik pol. Kenapa? Mambu dungo. Gini apa betul Pak Yai? Mambu dungo. Maka nggak usah cari perbedaan. Maaf loh, baru-baru ini ada yang orang si Habib Umar. Itu nggak fasih baca Qurannya, Fatihah sebagai rukun saja nggak pas. Gara-gara apa? Beliau baca itu tadi, ihdinas siratal mustaqim,
bukan sin tapi shot, monyong dikit. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak usah rame. Ada orang Arab pun nggak bisa nyebut shot, bisanya sin, shot sin, shot sin. Ada yang hanya zai. Ihdinas siratal mustaqim. Maka orang Lampung nggak usah kecil hati. Orang Lampung tuh jangan kecil hati, nggak usah malu suruh mimpin doa apa. Kita orang Lampung tuh kadang-kadang dipengeng, diciwit ya tetep ngono. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ora iso. Isa zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wes ora apa-apa. Ya nyun sewu nggih Pak Yai. Kalau ke Lampung Timur niku ngomong gini, mari kata MC-nya. Kita duduk yang manis, kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan. Suaranya bagus oleh Bu Nyai Nur Ngaini. Ya wes ora apa-apa. Tapi Pak, yang ustadznya pulang. Kenapa? Kirain itu sindiran saya ceramah gini. Nggak apa-apa, saya masih ingat orang Jawa itu nyebut ain itu susah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis ora apa-apa ngalamin. Allah tuh Maha menerima daripada nggak ngaji sampean. Betul. Gak usah gudir, gak usah nangis. Imam itu Pak Yai mohon maaf. Maka imam itu syaratnya, sunnahnya itu nengok ke belakang. Sallu salatan muwadda. Ajak Pak. Salatlah, mari kita salat seolah-olah ini salat yang terakhir. Kan begitu? Betul. Imam itu ada imam untuk diikuti, bukan untuk diprotes. Imam pakai kunut, kita aminkan, ya. Nggak usah bilang bid'ah. Prasido melok salat ning kono. Imamnya di sini ndak kunutan, sujud sahwi, ndak usah. Semuanya manhajnya dari Rasul. Yang pakai kunut ada dalilnya, yang nggak pakai kunut ada dalilnya. Terus yang benar-benar ndak salah subuh apa gimana? Hah? Lek wis ngangge klambi jujur perasaan paling hebat, surga di depan mata. Bu, hanya Allah yang tahu siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Betul. Orang memandang mulianya seseorang dari penampilan lahiriah, dari status sosial, dari jabatan yang dia miliki, belum tentu menurut pandangan Allah. Maka apa ibu-ibu? Orang-orang itu lepas dari perut ibu, dipotong pusatnya, hilang satu, ada dua. Mohon maaf, saya bukan bicara porno. Dapat dua, asih. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. 2 tahun Bu disusui, hilang satu, ada dua. Ngapa saya ngadep ibu-ibu? Bapak-bapak nggak punya. Bu, hilang 2 tahun, dapat 4. Protein sapi, protein kambing, susu onta, telur 4. Mati dunia, habisnya 4. Ada 8 pintu surga. Maka lihat, ini silaturahim. Kenapa Bapak Ibu harus salat? Hayya 'alas shalah. Kenapa masih salat? Hayya 'alal falah. Bu, falah itu dalam bahasa Arab artinya kemenangan. Baru tawaran. Hayya 'alal falah itu kemenangan baru tawaran. Siapa yang mau ambil? Enggak, sudah. Tapi kalau dalam Quran soal mukminun ayat 1, qad aflahal mu'minun. Qad itu punya 3 makna. Qad, ya, taukid, penegasan. Nih, ya. Penegasan atau menggambarkan hal yang sudah dekat. Maka kalau udah mau masuk waktu salat, imam sudah siap, apa kata imam muadzin tadi? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Waktu salat telah dekat.
Qad aflahal mu'minun, jaminan Allah, tiket sudah di tangan, pasti beruntung orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka nanti Bu, dalam surga kita masuk surga gandengan tangan. Apa rahasianya Bu? Dari 17 itu yang biasa. Sebiasa-biasanya surga tetap nikmat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatana qalbi bashar. Tapi Bu, ada orang yang masuk 8 pintu surga itu manggil semua, dan kita masuk lewat tengahnya, surga Aden. Siapa mereka? Mereka yang mengerjakan 40 waktu sholat. Kapan lagi Bu ngejar yang begitu? Enggak cukup muda kita dulu, aurat kemana-mana, ya kan? Ayo Bu. Nah itu tadi lagu qasidahannya, rasan-rasan baring golek tumo. Ayo, belum. Kemana masa muda kita dulu? Pak ingatan habun. Oh ternyata anak-anak mau kita tinggalkan. Bahkan jabatan cuma tempelan. Selesai menjabat mantan. Pak, saya tanya dengan Bapak, Ki Bang Budi Jaya dulu siapa orang paling hebat? Si A, si B, si C. Mati enggak Pak? Betul. Siapa dulu Bupati Tulang Bawang Barat? Si A, si B, si C. Cuman ada 2 kemungkinan, wahdib masyita fa innaka mufarriqu. Kalau enggak kita mati meninggalkan jabatan yang kita miliki, jabatan akan pergi meninggalkan kita. Masya Allah. Makan kondangan nanya, Bu, kambing apa ayam? Kenapa? Dulu kita pengen beli sate kambing nggak kebeli, nggak punya uang. Sekarang uang banyak, nggak boleh makan sate kambing, takut darah tinggi kumat. Betul. Bapak dulu pengen beli gula, ngopi pakai gula Pak, gula mahal. Sekarang punya kebun tebu Pak, Bapak nggak boleh minum gula. Kenapa? Diabetes. Ini dunia sebentar, dunia itu dana sebentar. Maka lihat Qurannya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang beriman itu ke dalam surga dengan rombongannya. Ada orang yang masuk surga dengan gandengan tangan. Siapa mereka? Mereka mengerjakan 40 waktu sholat, 17 rakaat plus 12 rawatib. Cung, siapa yang tahu saya kasih hadiah? Apa yang disebut dengan sholat sunnah rawatib? Cung, muslimat? Halo? Rawatib Bu. Salat sunnah itu ada 2, 1 salat sunnah mutlak, 2 rawatib. Rawatib itu Pak, baik qobliyah maupun ba'diyah yang dikerjakan. Rawatib asal kata bahasa Arab ratib, dikonversi ke dalam bahasa Indonesia tertib, yang waktunya berdekatan dengan salat fardu. 2 qobliyah subuh. Kenapa disebut salat subuh yang pertama disebut? Subuh itu artinya apa Ibu? Pekerjaan yang sudah punya tujuan Ibu. Ngapain? Mau ngapain subuh itu? Ya, qobliyah subuh 2, qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, plus 11 tahajud. Saya ngaji dengan guru saya, Mbak Yai Wahab. Apa Bu? Wedok iku, wong wedok iku kudu kuat tirakat, panjangkan sajadah, jangan panjangkan status. Cocok Pak? Panjangkan sajadah, jangan panjangkan status. Curhat itu sama Allah, jangan curhat sama status sama orang. Tahu enggak? Mbak bikin bojo oke. Aku seripol, tak kunci kamarnya Mbak. Ketok-ketok gak kayak mlebu ben. No kapan? Emang ada solusi? Enggak ada. Ya kan? Panjangkan sajadah, minta sama Allah. Insya Allah ke 40 waktu ini Ibu-ibu sekalian. Pertanyaan saya cuma satu ini sekarang nih, Bu, saya tanya dengan Ibu, Bu, berapa usia Ibu sampai hari ini? Ibu tahu kan? Ya, Ibu tahu? Enggak ada yang hidup Ibu 100 tahun yang akan datang. Bapak juga belum punya umur 100 tahun hari ini, belum ada yang 100 tahun hari ini. Belum, 100 tahun yang akan datang. Fa'inna tadhabun, kita mau pergi kemana? Masjid ini Pak, berpeluh berkeringat Pak. Mari kita bergandengan tangan. Maka kenapa dikatakan berjamaah? Disitulah pun kita tahu lingkungan. Yang dokter bilang, oh si fulan sakit, oh si itu rumahnya kebakaran, oh si itu rumahnya longsor. Kita yang bantu, yang punya ini, punya itu kita bantu. Disitulah perlunya kita ngobrol. Bu, mohon maaf loh Bu,
Ya Allah, kalau kita mikir-mikir perempuan ini sampai di mana sih Bu? Nggak lama hidup di dunia ini ibu-ibu sekalian. Sekarang masukin jarum benang ke dalam jarum sudah perlu bantuan kacamata. Kulit kita mulai keriput, iya kan? Iya. Kemana lagi kita mau pergi? Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, waktu sudah semakin dekat. Nah, makin dekat tahu-tahu asar kan Pak? Asar, nah iya. Masya Allah, iya Bu ya. Sebentar lagi maghrib. Maka ibu tahu sedikit lagi Bu, ya. Asar, wal asr. Orang menerjemahkannya kan demi masa. Wal asr itu dalam bahasa Arab waktu yang tidak pernah kembali. Udah lewat sudah. Sama dengan kita sekarang. Wal asr itu waktu yang nggak pernah kembali. Nggak akan balik lagi. Maka apa kata orang-orang yang meninggal dunia tapi dia tidak membawa amal soleh? Kembalikan saya, qalarji'un. Pulangkan saya sebentar saja. Ya Allah, pulangkan saya sebentar saja. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Lah dulu masih hidup kemana? Maka Pak, setan itu selalu menghembuskan sesuatu, menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Gak usah jauh-jauh kalau ngaji, lambat terus. Kenapa? Lama nungguin jamaahnya kumpul. Tapi coba kalau ada woro-woro, jangan sampai ketinggalan. Saksikan beramai-ramai. Nanti malam ada film terbaru versi Hollywood. Iya, beranak 2 hari dibawa tuh bayi. Iya kan? Nah, maka saya senang kalau ada emak-emak itu qasidahan, biarin, mau salah-salah biarin Bu, tanyanya apa biarin, ketika buka suaranya obat stres. Maka kalau di rumah Bu pukulin tuh pantat wali, dipukulin biar nggak stres. Ya, kenapa ibu-ibu? Kita udah capek dari dulu. Tinggal sebentar lagi bersabar. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah kamu terhadap ketentuan Tuhan. Sebentar saja lagi. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena waktu itu telah akan tiba. Waktu yang cepat berputar, cepatnya pasar bisa diakses. Ibu dulu kalau ke pasar harus jalan kaki, naik angkot, naik becak. Sekarang tinggal begini Bu. Iya kan? Buka Alfamart datang, diantar. Males masak udah ada. Nah inilah mengalami pergeseran inilah. Ibu kita dulu ya Allah Bu, dari pagi sampai sore, sampai malam lagi Bu, nyuci baju sampai jam 10 malam. Sekarang tinggal mesin cuci, air cetek masak cetek teh. Kok masih nggak mau ngaji mumpung ya? Keramat-keramat di depan ini masih hidup. Kalau udah nggak ada susah cari ganti dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak. Kalau orang mau jadi pejabat, jangankan matinya, sakitnya udah ditungguin orang Pak. Tapi kalau lihat kalau para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para habib, para habaib, lihat Pak, lihat 10 tahun belum tentu ada gantinya. Demi Allah saya ingin katakan, kita numpang hidup dengan para kiai, dengan para ustadz yang bangun orang tertidur dalam buaya mimpinya. Dia bangun minta kepada Allah, banjir sajadahnya dengan air mata supaya kita nggak kebanjiran. Ibu-ibu sekalian, saya mau tanya dengan ibu, triliunan uang orang matiin berapa ratus rakyat di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, memang keperutan makan Bu 1000 porsi dalam satu waktu makan. Saya Bu dikasih makan sama bapak dengan daging kambing dengan segala macam, kalau sudah makan duluan nggak enak. Maka besok ditanya dulu ya Pak ya, udah makan atau belum? Jangan suruh ceramah langsung Pak, gemeter tahu Pak. Mulai lagi. Kan saya sudah bilang Bu, sudah kompromi dengan Pak Kiai, Pak, saya sudah makan sudah, jangan lupa dibungkus. Gitu loh, belum selesai ngomongnya. Masya Allah Ibu, Bu, Pak. Saya sebetulnya ingin lama-lama dengan Bapak, cuma sudah asar ya, sudah asar. Tapi satu hal untuk ibu bapak bawa pulang ke rumah, kita boleh berjauhan mata tidak saling menatap, tangan tidak saling merengkuh. Tapi yakinlah Bapak Ibu ada dalam doa-doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memuliakan Anda dunia dan akhirat. Tempat ini akan menjadi saksi kita bersama-sama nanti Ibu, bersama-sama dengan anak cucu keturunan kita dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Tetap setia bersama kami di 107,1 FM Radio Lampung Utara yang dipancarkan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kota Bumi Lampung Utara.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.